Don't talk to me. Oh, man. Yeah, man. Oh, man. Because I'm telling you I'm sorry. It's my heart. Find my phone and charge it. I don't know where your phone is. Find it. Can you help me find it? I won! So why? Find it! Why are you screaming, man? Not man, but why? Yeah, man. Yeah, Not man. Yeah, man. Little I'm a yeah, man. Yeah, man. what? Like, Yeah, I'm a little man, huh? Shut the up. I need to find it because I have to go meet Art again. So to go out? No! Tanpa mengerti konteksnya, menurut kalian siapa yang lebih toxic? Ceweknya atau cowoknya? Komen di bawah. Oke guys, sebelum aku mulai ceritanya, aku mau kalian dengar voice recording ini, dan setelah itu aku bakal tanya kalian satu pertanyaan. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi, dan hari ini aku mau ngebahas tentang kasus yang sempat viral di Amerika setelah seorang OnlyFans model itu dia melenyapkan pacarnya. Kalau kamu penasaran gimana sih ceritanya, apakah dia sengaja, dan apa sih motifnya, apa sih yang akan terjadi kepada dia, apakah dia diadili atau dia dibebaskan, make sure to keep on watching. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri dan juga gossip celebrity dan juga scam. Kalau ini adalah topik yang kamu suka, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Kalau kamu adalah returning subscriber, you know how much I love you and you know how much I appreciate you. You are the best. Anyway, sekarang aku akan mulai ngebahas ceritanya dari background dulu ya. Nah, jadi ini tuh kisahnya dimulai di bulan April tahun 2022 di Miami, Amerika. Courtney Clenny, 25 tahun, dan Christian Albumselli, 27 tahun, tinggal bareng di sebuah apartemen mewah di One Paraiso, Jalan 3131 Northeast 7th Avenue. Courtney dan Christian sudah pacaran selama 2 tahun, dan menurut kedua teman mereka, Christian dikenal sebagai seorang laki-laki yang energetik, pintar, dan suka membuat orang tertawa. Sehari-harinya dia bekerja sebagai crypto trader, dimana kalau kamu tahu ya, crypto trader itu artinya dia jual beli kripto. Courtney Clenny adalah seorang Instagram model. Kalau kamu lihat di Instagram @CourtneyTaylor, dia memiliki 2 juta followers dan dia juga adalah seorang model OnlyFans. Kalau kamu nggak tahu OnlyFans itu apa dan kamu adalah seorang cowok, you're great, okay? You're great. Karena OnlyFans adalah sebuah website dewasa di mana setiap bulannya kamu bisa subscribe untuk mendapatkan konten dewasa dari selebriti ataupun orang biasa yang kamu subscribe. Dan tampaknya OnlyFans Courtney adalah salah satu OnlyFans yang sukses ya. Karena Courtney memiliki segalanya. Dia adalah seorang miliarder, dia memiliki tabungan 15M rupiah, dia juga tinggal di apartemen yang mewah, dan tampaknya dia selalu jalan-jalan, traveling dengan Christian dan juga teman-teman mereka. Mereka sering foto-foto kan ya, seperti layaknya couple goals lainnya di Instagram. Kamu bisa lihat foto-foto ini, mereka tampaknya bahagia sekali dan mereka juga sering banget party bareng. Tapi di balik itu semua, ini hanyalah fasad aja karena mereka memiliki hubungan yang cukup toxic, di mana teman-teman si Courtney mengatakan kalau Courtney sering sekali kelihatan memukul si Christian. Oke, padahal kamu bisa lihat di foto mereka jelas-jelas banget Courtney itu jauh lebih kecil dan juga mungil di samping Christian. Tapi teman di mereka bilang kalau iya, kita beberapa kali melihat Courtney itu memukul Christian, tapi kita tidak pernah melihat Christian memukul Courtney. Nah, saking toksiknya hubungan mereka juga sering sekali berantem di apartemen mereka ya. Ini adalah apartemen yang elit. Tapi se-elit-elitnya, pertengkaran mereka itu bisa didengar sampai 2 lantai di atas unit apartemen mereka gitu loh. Jadi kamu bisa bayangin betapa kencangnya ya mereka saling bertengkar-bentengkar gitu. Sampai-sampai sudah beberapa kali itu tetangga mereka yang di atas bakal telepon resepsionis
nangis dan komplain, noise complaint gitu ya. Berharap kalau ya tolonglah kalian security dan juga resepsionis itu ngobrol dengan Courtney dan si Christian untuk jangan berantem, please jangan berantem sekencang itu gitu loh, karena mengganggu penghuni apartemen lain. Nah, karena hubungan mereka yang toxic, mereka seringkali putus nyambung ya. Di bulan Februari, ini adalah footage dari lift condo mereka di mana kamu bisa lihat kalau tampaknya si Courtney itu memukul Christian. Aku nggak tahu apakah pukulannya itu serius atau enggak, karena memang di satu sisi kita bisa lihat kalau Christian itu sempat tersenyum. Aku nggak tahu apakah dia itu senyumnya nervous atau enggak. Yang jelas, Courtney tampaknya kencang banget ya memukul si Christian. Nah, fast forward pada tanggal 3 April 2022, ini adalah hari yang normal ya untuk pasangan ini. Dimana pada jam 1:15 siang, Christian keluar dari apartemen. Dia membeli sandwich di Subway untuk dirinya dan juga ceweknya. Dan pada jam 4:30, Christian kembali ke apartemen. Dia membawa 2 sandwich tersebut. Dimana pada saat dia pulang, ini adalah deskripsi dari Courtney ya. Mereka mulai bertengkar hebat lagi. Setelah itu, Courtney mengatakan kalau Christian mencekik dia dan mendorong dia ke dinding. Ini pun membuat Courtney jadi yang kayak mukul-mukul tangan Christian. Akhirnya dia berhasil keluar dari genggaman si Christian dan dia pun lalu lari ke dapur. Dia mengambil pisau dapur dan dia berusaha untuk membela dirinya dari Christian. Nah, kamu bisa bayangin si Christian kan tinggi banget ya. Kalau memang benar si Christian itu ingin menyerang dia dan juga mencekik dia, pasti si Courtney takut banget dong. Setelah itu Courtney yang memegang pisau dapur, dia asik bilang kepada Christian, jangan mendekati aku, jangan mendekati aku. Namun Christian asik mau mendekati dia, sehingga menurut Courtney dia lalu melemparkan pisau dapur berjarak 3 meter gitu dari Christian hingga mengenai samping dada Christian. Jadi kayak di sini gitu. Nah, pada saat itu pun Christian langsung tersungkur di lantai, dia mulai berdarah dan pada jam 4:43 sore, Courtney menelepon ibunya selama 6 menit. Pada jam 4:57 sore, akhirnya Courtney menelepon 911. But my boyfriend is dying of a stab. It's a panicked and frantic 911 call coming from Courtney Clenny, the OnlyFans model accused of stabbing her boyfriend Christian Abumcelli to death. You can hear Abumcelli in the background saying what appears to be his final words. You're gonna die, I can't feel my arm. Repeating them. Can't feel my arm. Clenny apologizing. Baby, I'm so sorry. Aku nggak tahu apakah kalian bisa mendengar di rekaman ini ya, tapi yang jelas si Christian sempat bilang kepada Courtney kalau aku nggak bisa merasakan bahuku. Nah, Courtney pun menangis dan dia mengatakan I'm so sorry. Akhirnya nggak lama kemudian polisi pun tiba di apartemen Courtney dan juga Christian, di mana polisi melihat Courtney yang hanya memakai bra gitu ya, bersimbah darah di bagian lehernya gitu, sambil menggendong Christian di lantai. Langsung polisi melarikan Christian ke rumah sakit dan bertanya kepada Courtney, kenapa kamu menusuk pacar kamu? Si Courtney bilang kalau dia hanya ingin membela diri. Nah, belum sampai rumah sakit saja, Christian sudah meninggal di ambulans. Dan ketika si Courtney dibawa kantor polisi, dia masih belum diberitahu ya. Jadi selama sekitar 1,5 jam dia diinterogasi sama polisi, dia masih yakin kalau Christian itu masih hidup. Di bagian kedua cerita ini, aku bakal ngebahas lebih detail lagi tentang interview Courtney dengan kedua investigator, dimana kamu bakal bisa lihat ya, kalau si Courtney ini nggak se-innocent yang dia tunjukin gitu loh, nggak selemah dan juga semungil yang dia gambarkan. Yang jelas di tengah interogasi, polisi baru mengatakan kepada Courtney kalau Christian sudah meninggal. Setelah itu Courtney pun mengatakan kepada polisi kalau saya mau budir gitu kan, saya ngerasa bersalah sekali. Nah, si Courtney pun dimasukkan ke rumah sakit jiwa selama 3 hari. Sementara polisi dan juga tim forensik mengecek tubuh
tubuh Christian dan mencari tahu apakah benar Courtney itu memang hanya ingin membela diri saja atau dia sengaja melenyapkan si Christian. Nah, 3 hari setelah Courtney dimasukin ke rumah sakit jiwa, akhirnya dia dikeluarkan dari sana dan pada saat itu dia masih belum di penjara ya, karena kan polisi belum menemukan bukti yang kuat dan mereka itu beneran hampir menutup kasus ini karena mereka yakin si Christian itu kan adalah laki-laki yang proporsinya besar gitu ya, sedangkan Courtney itu kecil dan ya wajar banget kalau Courtney itu ingin membela diri dan juga ya udah dia menusuk bahu Christian. Dia nggak punya motif untuk melenyapkan si Christian, namun karena tusukannya itu dalam dan Christian juga berdarah, akhirnya Christian meninggal. Nah, setelah si Courtney dikeluarkan dari rumah sakit jiwa, dia memutuskan untuk masuk ke rehabilitasi di Hawaii ya. Jadi dia pun rehab di Hawaii dan mungkin kamu bakal ngerasa, oke, seorang Instagram model, seorang model OnlyFans, kalau misalnya dia baru terlibat dalam kasus separah ini ya, dia baru melenyapkan pacarnya sengaja atau tidak sengaja, dia bakal berhenti posting dong. Enggak guys, dia tetap profesional dan dia tetap posting. And gimana ya, maksudnya kayak setidaknya kamu tuh posting lah kayak aku love my boyfriend so much, I'm so sorry. Dia berpakaian baju seksi seakan-akan nothing happen gitu loh. Hello, pacar kamu baru aja meninggal, kamu baru aja menusuk cowok kamu, masa sih kamu nggak setidaknya nulis gitu kayak I'm so sorry, like I love you so much. Dia malah posting kayak foto ini gitu loh. Sebelum kasus ini ditutup, untungnya keluarga Christian itu beneran supportive banget ya dengan Christian ya. Jadi mereka itu ingin sekali mencari kebenaran. Jadi begitu mereka tahu kalau Christian itu meninggal, mereka langsung menghubungi private investigator untuk mencari tahu gitu loh, mencari bukti yang bisa menjerumuskan si Courtney itu ke penjara. Karena mereka rasa nggak fair banget gitu. Masalahnya dia baru menusuk Christian gitu ya. Kenapa dia masih bisa rehab gitu, liburan ya di Hawaii as if nothing happened, dia masih bisa posting di sosmednya seakan-akan nothing happened gitu. Nah, untungnya di bulan Agustus tahun 2022 polisi berhasil menemukan bukti yang kuat untuk mengekstradisi si Courtney. Courtney pun diekstradisi dari Hawaii kembali ke Miami, di mana dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan pada saat itu Courtney dimasukkan ke penjara atas tuduhan pembunuhan tingkat kedua, yang artinya pembunuhan tidak berencana. Nah, apa sih ya bukti kuat yang membuat polisi jadi yakin kalau Courtney itu memang dia menusuk Christian gitu loh, kayak sengaja gitu loh, dengan intensi gitu. Jadi awalnya ketika Courtney diinterogasi, dia mengatakan kalau dia melempar pisau ke Christian dari jarak 3 meter kan, hanya untuk membela diri saja. Tapi setelah tim forensik mengecek hasil luka di tubuh Christian, mereka menemukan kalau pisau ini ditusukin dari jarak yang dekat. Nah, dari inkonsistensi inilah polisi langsung menangkap Courtney dan sampai hari ini Courtney masih di penjara. Oke, di awal video tadi kan aku bertanya kepada kalian, menurut kalian siapa sih yang toxic, ceweknya atau cowoknya? Personally, dari voice recording itu aku rasa si Courtney lah yang toxic ya. Jadi kalau kamu masih belum ngeh, itu adalah voice recording antara Courtney dan juga Christian, dimana kamu bisa mendengar kalau Courtney itu dia kayak Amber Heard ya. Terus terang pada saat aku mendengar voice recording itu, aku jadi ingat kasus Amber Heard dan Johnny Depp, dimana kita bisa lihat kalau Amber Heard itu manipulatif banget, toxic banget. Nah, sama seperti Amber, si Courtney ini juga sangatlah toxic ya. Bayangin, ini bukan pertama kalinya dia dan Christian bertengkar ya. Karena di bulan Juli tahun 2021 lalu, Christian sudah melaporkan Courtney ke kantor polisi di Las Vegas setelah Courtney memukulnya. Nah, namun karena si Christian dia sayang kepada Courtney, dia pun hanya laporin saja. Setelah itu dia menutup kasusnya ya, kayak dia nggak mau bawa ini ke pengadilan. Namun nggak sampai setengah tahun, di bulan Oktober tahun 2021 ketahuan kalau si Courtney itu menusuk kaki Christian. Jadi tampaknya si Courtney itu dia sudah terbiasa ya memukul dan juga mencelakai cowoknya. Tapi tampaknya si Christian ini sayang banget sama si Courtney. Terlihat dari isi teks
Christian. Inilah isi teksnya. Aku bakal bacain beberapa bagian aja ya, dimana di bagian ini si Christian bilang, pagi ini aku masih merasa bahagia karena aku sudah memberikanmu hari yang indah kemarin. Meskipun kakiku sekarang sakit karena pacarku, yaitu dia bilang Courtney, menusukku. Apapun yang terjadi kemarin, hari ini adalah hari yang baru. Karena inilah yang aku lakukan untukmu. End quote. Jadi ini adalah teks si Christian kepada Courtney sehari setelah si Courtney menusuk kaki Christian, dimana setelah Christian mengirimkan pesan itu kepada Courtney, Courtney teks balik dan dia bilang I'm so sorry, dan mereka pun anggap kalau ini adalah hari yang baru. Jadi kamu bisa lihat ya, kalau Christian itu tampaknya sangat pengertian banget kepada Courtney, sampai-sampai dia mempertaruhkan nyawanya untuk Courtney gitu loh, karena dia saking sayangnya kepada cewek ini pun melenyapkannya. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau kadang-kadang di sebuah hubungan toksik itu bukan hanya karena cowoknya sajalah yang selingkuh, cowoknya sajalah yang main tangan, tapi di sini kita bisa lihat kalau cewek juga bisa main tangan. So, yeah guys, be careful out there. You need to make sure kalau misalnya memang hubungannya udah toxic, ya udah, Tuhan pasti kasih kita yang orang yang lebih baik lagi. Kalau memang mereka udah main tangan sekali guys, itu mereka gak bakal berubah guys. Like just so you know, like sama seperti cowok ataupun cewek yang selingkuh ya. Sekali mereka selingkuh, mereka bakal selingkuh selamanya. Gak ada tuh yang namanya berubah. Oke, aku gak percaya sama sekali. Dan menurut aku sama seperti orang yang juga suka main tangan. Begitu mereka main tangan sekali, pasti ada kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai seterusnya. Kalau kalian gak decide untuk memutuskan hubungan toksik tersebut. Apakah kamu setuju atau enggak? Make sure to comment di bawah. Anyway, thank you so much for watching. I love you all so much. Hari ini aku pakai lipstick dari Maybelline dan juga my lashes dari Ahura Lash. Aku udah cantumin linknya di deskripsi di bawah. Aku suka banget sama Ahura Lash. Ini adalah Mykonos. Kenapa? Karena ini tuh bisa dipakai 40 kali dan juga ini tuh eyelinernya waterproof dan as you can see nyaman banget dan juga ringan banget ya di mata. And yeah guys, sekarang Ahura Lash lagi ada diskon besar-besaran. Make sure to get them before kehabisan. And yeah, I will see you in my next video. Bye!